Alhamdulillah wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja masjid, jamaah Masjid Al-Hidayah, semoga senantiasa di dalam naungan dan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala jauh-jauh hari Rasulullah Muhammad SAW sudah mengingatkan, kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farah. Nabi sampaikan ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat manusia. Yang pertama adalah as-sihha, nikmat kesehatan. Jadi dua nikmat yang sering dilupakan, yang sering diremehkan oleh umat manusia. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah sempat, al-farah. Maka kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kelelahan setelah seharian kita beraktivitas dalam urusan-urusan dunia, kita masih hadir untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih. Ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa seperti ini. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan suatu perkara yang penting, suatu perkara yang mana dengan perkara ini apakah kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita tidak berhak mendapatkan surga Allah ta'ala. Suatu ketika dua sahabat bertemu, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, sahabat dari Ansar. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab, ma ra'yukum, apa pendapatmu tentang takwa? Setiap khatib menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Termasuk diwajibkan kita di dalam berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, pada ujungnya kata Allah, la'allakum tattaqun. Apa sih takwa itu? Kemudian Ubay
balik tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang mana jalan itu banyak durinya? Betul, pernah, wahai Umar. Apa yang engkau lakukan ya Umar? Aku bersungguh-sungguh, aku bekerja keras agar aku tidak terkena duri tersebut. Itulah takwa, kata Ubaidillah. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa tidak hanya sekedar menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Rasul, dan tidak hanya sekedar menjauhi bahkan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, tapi butuh kesungguhan, butuh kerja keras agar semuanya itu terjadi. Kalau tidak, mustahil. Kenapa? Karena dalam menjalankan proses aktivitas, menjalankan apa yang termasuk perintah Allah Rasul itu tidak gampang, berat. Proses menjauhi bahkan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Rasul itu tidak gampang, berat. Butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, dan butuh kerja keras. Apalagi sebentar lagi kita, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk menikmati Ramadan ini sampai akhir. Amin Allahumma. Karena kematian rahasia Allah. Tidak tahu juga setelah ini kita meninggal, tidak tahu juga. Lah di situ di Ramadan akhir ada 10 malam terakhir. Bagaimana kiat-kiat kita dalam mencari Lailatul Qadar? Tidak lain dan tidak bukan, rujukannya adalah hadis. Ada di dalam kitab hadis Bukhari, Sahih Bukhari, dan juga ada di kitab hadis Sahih Muslim. Di sana dijelaskan idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika masuk dalam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, apa kiat yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama adalah sadda mizan, mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa hadirin? Rasulullah sangat bersemangat, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh, bahkan istrinya tidak digauli dalam malam-malam itu. Fokus untuk mendapatkan malam Qadar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wa ahya lailatahu, menghidupkan malamnya. Dengan cara apa? Dengan banyak aktivitas ibadah. Contohnya berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Itu yang dilakukan. Makanya ada istilah iktikaf, berdiam diri di masjid, bukan tidur, bukan ngobrol, tapi memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, terus. Karena ancaman dari malaikat Jibril jelas dan nyata, wa bima anfun idza dakhala alaihi syahrul Ramadan summa kharaja minhu falam yughfar. Cilaka seorang hamba tatkala datang suatu bulan Ramadan kepadanya, kemudian Ramadan selesai meninggalkannya, falam yughfar, orang tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Berbanyak doa, istighfar, membaca Al-Quran. Kalau pas kita lakukan pada saat itu adalah bertepatan Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Itulah hadirin pentingnya
kita bersungguh-sungguh. Ayo, mumpung kita masih hidup di dunia, belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada. Ada juga orang yang Ramadan tinggal hitungan hari, tinggal hitungan pekan, hitungan minggu, mungkin bulan-bulan Ramadan. Bulan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam salat tarawih, paginya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih hidup seperti ini, ibarat contoh saya, nama saya Umar. Umar, aku belum mengambil nyawamu, aku belum mewafatkan dirimu, karena dosaku sangat banyak. Aku beri kesempatan untukmu bisa menjumpai bulan Ramadan lagi, manfaatkan dengan baik untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kita diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ayo kita bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mendapatkan semuanya itu. Ramadan selesai, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak banyak yang saya sampaikan di waktu yang singkat. Mudah-mudahan sedikit satu ayat satu hadis bisa memotivasi diri kita untuk tetap semangat. Kalau bisa ditingkatkan semangat lagi, jangan kendor. Kalau sudah baik, kita berdoa mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mulai kendor, ditingkatkan lagi semangatnya. Yang sudah semangat, dijaga. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Ramadan selesai dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga saudara-saudara kita, mungkin ada di antara kita keluarga, sanak kerabat, tetangga, seluruh kaum muslim yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah, apa yang jadi kesulitan kita dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah mewafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jazakumullah khairul jazaa. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.